Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas salah satu informasi penting bagi teman-teman yang galbay atau mungkin teman-teman yang bermasalah dengan aplikasi pinjaman online. Tanggal 20 September 2022 telah disahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau disingkat dengan UU PDP ini terdiri dari 16 bab dan 76 pasal. Intinya adalah aturan-aturan mendasar yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Jadi dari undang-undang ini jelas ya, ada dua sanksi penting atau sanksi utama yang menjadi fokus ketika adanya penyebaran data atau pelanggaran-pelanggaran terkait data pribadi. Di dalam pasal 57 Undang-Undang PDP, hukuman akan berupa peringatan tertulis, jadi mungkin teguran ya teman-teman. Nah kemudian yang kedua, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan pemusnahan data pribadi atau denda administrasi paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggan. Nah ini detailnya mungkin akan disesuaikan dengan perusahaan-perusahaan yang bermasalah yang menyebarkan data pribadi kita ya. Ada 3 poin penting yang bisa saya simpulkan di sini. Yang pertama adalah memasukkan data pribadi dipidana 6 tahun atau denda sebesar 60 miliar. Nah, kemudian menjual atau membeli data pribadi dipidana 5 tahun hingga denda sebesar 50 miliar. Jadi membeli atau menjual data itu bisa dikenakan. Nah, ini buat para DC-DC ilegal atau DC-DC legal yang memperjualbelikan atau membeli data, itu kalian juga bisa loh kena sanksi sebesar 55 miliar atau 5 tahun penjara. Kemudian poin yang ketiga adalah pidana tambahan berupa perampasan keuntungan atau harta kekayaan, pembukuan keseluruhan atau sebagian usaha korporasi sampai dengan pembubaran korporasi. Nah, poin ketiga ini sangat penting sekali, di mana ketika ada yang melakukan pelanggaran ini, maka perusahaan tersebut akan disita kekayaannya, akan diambil keuntungannya, dan bahkan sampai penutupan perusahaan tersebut. Jadi buat pinjol-pinjol yang nakal atau pinjol-pinjol yang sering kali sebar data, kalian siap-siap akan bisa ditutup dengan aturan-aturan dari UU PDP terbaru ini. Jadi udah mainnya miliaran ya teman-teman, intinya kalian dilindungi. Jadi di sini ada pasal-pasal penting yang perlu kalian ketahui dan memang semuanya penting sih teman-teman. Kalian bisa download aja file PDF pasal-pasalnya. Kalian bisa googling Undang-Undang PDP isinya apa. Nah, kalian bisa download aja semuanya untuk jaga-jaga atau untuk pegangan kalian. Oke, sekarang kesimpulannya. Secara undang-undang ini sudah resmi dan ini yang menyusun Kominfo ya. Kalau sebelumnya kan OJK yang menyusun dengan susunan POJK dengan sanksi yang mungkin tidak terlalu memberatkan. Tapi kalau di sini, ini sanksinya sudah jelas. Pidananya lama, kemudian denda uangnya pun juga nggak main-main hingga puluhan miliar. Nah, sekarang kita tinggal tunggu aja bagaimana implementasi dan penegakan hukumnya jika sampai ada perusahaan-perusahaan pinjol yang terbukti melakukan penyebaran data seperti ini. Apakah akan ditindak ataukah hanya sebatas aturan saja dan tidak ada tindakan-tindakan tegas atau tindakan-tindakan yang realistis yang dilakukan ketika hal-hal atau pelanggaran tersebut terjadi. Ya, harapan kita memang ini bisa segera terrealisasi dan harapan kita penegakannya pun jauh-jauh lebih baik dibandingkan undang-undang yang ada saat ini. Sudah disahkan, harusnya mudah-mudahan penegakannya pun bisa lebih baik lagi. Ini bisa memberikan ketenangan atau jaminan buat teman-teman yang saat ini sedang galbay dan diancam-ancam. Nah, teman-teman kasih aja deh undang-undang pasal-pasalnya ya. Teman-teman bisa kasih tahu ke orang-orang yang mengancam kalian untuk sebar data dan teman-teman kasih tahu aja. Ini loh undang-undangnya dan kalian tidak boleh menyebarkan datanya. Pasti mereka akan takut karena mereka yang awalnya mikir kalian tidak mengerti tentang undang-undang ini, kalian ternyata mengerti dan mereka mengurungkan niatnya untuk melakukan tindakan-tindakan penyebaran data tersebut. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.